Pertama, ompong 2 biji, di mana ini adalah Kurohige waktu di Marineford dan juga waktu di Hachinosu. Kedua, ompong 1 biji di sebelah kiri, di mana ini adalah Kurohige yang membegal Torao. Ketiga, ompong 1 biji tetapi sejajar dengan ompong atas, di mana ini adalah Kurohige yang membegal Boa Hancock. Yosa, kembali lagi di Kakoi Nime. Dan ya, melihat pada chapter 1079 kemarin ada banyak hal menarik di dalamnya. Dan mari kita upas satu persatu. Pertama, melihat daripada apa yang terjadi sebelumnya dan apa yang dibayangkan oleh Kagami pula dengan penglihatan masa depannya itu, Kid tidaklah seburuk itu. Andai kata Akagami tidak melakukan suatu pencegahan sebelum Kid melancarkan tekniknya, kita tidak bisa menepis fakta kalau serangan yang akan dilancarkan oleh Kid itu benar-benar dahsyat seperti yang kita lihat di penglihatannya Akagami, di mana sampai Akagami memilih cara menghentikan Kid sebelum melancarkan tekniknya aja udah menjadi satu potensi hal kalau serangan Kid ini cukup mustahil ditepis atau dihindari kerusakannya setelah serangannya itu terlancarkan. Walaupun bukan berarti serangan Kid itu mampu mengalahkan Sang dengan sekali tembak, dimana dengan melihat lompatan Akagami aja kita tahu ya Sang ini tidak sebongsor Big Mom yang akan on point jika diserang dengan teknik Kid itu. Tetapi tetap saja kita harus respect sama Kid yang membuat Sang menjadi seperti itu. Selain itu juga, Kid adalah orang yang mencegah Luffy bertemu dengan Sang sebelumnya. Dimana jika kita ingat kembali di Wano sebelumnya, kedua kapten ini sama-sama memilih arah west atau jalur tengah dari 3 jalur yang tersedia. Namun pada akhirnya dari hasil undian yang dilakukan, Kid yang memenangkan untuk jalur tengah itu. Dimana jika Luffy yang mendapatkannya saja jalur tengah itu ya, Luffy akan bertemu dengan Akagami dan ceritanya tidak akan semenarik ini. Itu artinya yang membuat Sang mengeluarkan tekniknya dan kemudiannya yang membuat Luffy di akhir semakin meriah itu karena Kapten Kid. Kemudian bicara soal Wano, akhirnya kita semua mengetahui bahwa alasan kenapa Akagami pada saat itu muncul di Wano itu karena dia mengantisipasi gerakan Kurohige yang menurutnya mungkin akan muncul di Wano, yang mana itu dikatakannya pada chapter kali ini soal update tentang Kurohige yang Akagami menduga kalau dia bakal muncul di Wano, dimana dugaan Sang itu cukup beralasan. Melihat 2 Yonko, Kaido dan Big Mom berseteru dengan 3 bajak laut generasi baru, tentu saja adalah momen yang paling tepat untuk mengerusuh, apalagi jika bicara soal Road Poneglyph. Tetapi entah apakah Kurohige menyadarinya atau tidak sama sekali, dengan pergerakannya Sang itu dia justru menahan langkah menuju Wano dan memilih untuk berjaga di jalur lanjutan setelah Wano, alias atau dengan kata lainnya, Teach tidak mengerusuh tetapi dia membegal orang yang pergi dari Wano. Contohnya kita bisa melihat yang pada saat ini yang menjadi korbannya adalah Torao, dan jalur itu adalah jalur Northeast. Nah, ini dia yang jadi pertanyaannya sekarang. Apakah Kurohige hanya membegal satu jalur saja? Pasalnya di jalurnya Luffy, yaitu di jalur Short atau selatan, kita dikejutkan dengan satu kapal Kurohige lainnya yang berada di sana. Dan di sini dia pradugaannya, bagaimana jika Teach mencoba membegal 3 jalur yang ada itu. Terlebih lagi kita tahu ya, yang membegal Torao itu hanya satu kapal saja, dan hanya sejumlah kru saja yang berada di sana. Itu artinya dari armadanya Kurohige setidaknya akan sangat mungkin untuk mereka membegal setiap jalur yang menjadi potensi keluar dari Wano. Selain itu, jika Kurohige hanya berfokus pada jalurnya Torao saja, seharusnya full nakamanya ada di sana. Tapi nyatanya tidak semuanya berada di sana, bukan? Walaupun untuk saat ini jalurnya Kid tidak ada halangan sama sekali, tetapi siapa yang tahu ke depannya. Namun, berkaca dari yang terjadi di Egghead, kesimpulannya adalah ada kemungkinan Kurohige mencoba membegal semua jalur pelarian yang ada di Wano. Tapi, bagaimana jika plot twistnya dari 3 jalur yang ada, 3 kapal armada Kurohige bergerak, dan di 3 kapal itu ada 3 Kurohige yang berbeda pula. Nah, ini dia
Ya, pastinya kita semua tidak asing dengan teori lama yang beredar sebelumnya di kalangan fans kalau sejatinya Kurohige ini ada 3 orang, di mana poin terkuatnya berada pada Jolly Roger-nya atau benderanya Kurohige. Yang mana sejatinya Jolly Roger seorang bajak laut mencerminkan seorang kaptennya di serial One Piece ini. Nah, bisa kita lihat benderanya ini seperti ini, ada 3 kepala, yang mana fans menduga kalau sebenarnya Kurohige ada 3, yang mana akan sinkron dengan perkataan Zoro dan Luffy sebelumnya di Pulau Jaya tentang Kurohige yang merupakan mereka. Sementara poin yang janggalnya ada pada gigi Kurohige yang berbeda-beda di setiap kemunculannya, yaitu ompongnya nggak konsisten. Walaupun di scene yang Kurohige terlalu jauh, giginya tidak terjelas ompongnya di mana, tetapi pas mukanya atau wajahnya Kurohige di close up atau kita bisa melihat seluruh giginya dengan jelas, ada 3 jenis ompong yang berbeda di masing-masing Kurohige dan perbedaannya terletak di ompong bagian bawah giginya. Pertama, ompong 2 biji, di mana ini adalah Kurohige waktu di Marineford dan juga waktu di Hachinosu. Kedua, ompong 1 biji di sebelah kiri, di mana ini adalah Kurohige yang membegal Torao. Ketiga, ompong 1 biji tetapi sejajar dengan ompong atas, di mana ini adalah Kurohige yang membegal buah Hancock. Di mana seperti yang Mimin katakan itu ya, Kurohige yang membegal Torao itu adalah Kurohige yang ompong bawahnya cuma 1. Di mana di 2 chapter Kurohige melawan Torao sangat konsisten. Kurohige yang ada di sini ompong bawahnya cuma 1 dan posisinya seperti itu. Padahal nih ya, Kurohige yang berada di Hachinosu sebelumnya dan juga yang kita lihat di Marineford, ompong bawahnya ada 2 biji. Itu artinya Kurohige yang membegal Torao adalah Kurohige yang berbeda dengan Kurohige yang satu ini, dan juga tentunya Kurohige yang membegal Hancock sebelumnya. Nah, jadi apa artinya? Artinya adalah saat ini besar kemungkinannya Kurohige telah bergerak dengan 3 Kurohige yang berbeda sekaligus, di mana Kurohige pertama dengan ompong 1 kiri ini beranggotakan Barges, Van Auger, dan juga Dokter Kuda ini. Sementara Kurohige kedua dengan ompong 1 simetris beranggotakan Devon, Vasco, dan yang mungkin yang lainnya. Dan kemudian Kurohige ketiga dengan ompong 2 itu beranggotakan sisa lainnya seperti Shiryu, Laphite, dan mungkin juga Kuzan di sana. Sementara anggota besar lainnya mungkin akan tetap berada di markasnya untuk menjaga Hachinosu. Jadi pada intinya pada saat ini Kurohige telah bergerak dengan 3 Kurohige yang membawa anggota intinya di masing-masing Kurohige itu. Yang mana ini mungkin menjadi alasannya tidak bisa terdeteksinya pergerakan mereka oleh anggota Kagami. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Terutama Kurohige yang menuju Eket ini, kira-kira Kurohige yang mana dan anggota yang mana yang menuju tempat itu? Apakah Kurohige yang beranggotakan Devon? Ataukah Kurohige yang sudah membereskan Torao? Ataukah justru Kurohige serta anggota yang belum menunjukkan aksinya, yaitu Shiryu, Laphite, dan mungkin juga Kuzan bersama Kurohige yang berompong 2 itu? Dan ya, bagaimana menurut kalian? Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.